Harga minyak dunia menguat di Kamis pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan India berjanji akan menghentikan pembelian minyak dari Rusia, negara yang memasok sekitar sepertiga kebutuhan impor energi India. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara bangkit naik signifikan usai melemah dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Harga minyak mentah menguat di tengah India berjanji kepada Amerika untuk tidak membeli minyak ke Rusia. Sementara harga emas kembali mencatatkan rekor usai resmi menguat di atas level 4.200-an dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya siuman usai melemah di 3 hari beruntun dengan koreksi 0,66%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu waktu setempat tercatat 108 dolar Amerika per ton, menguat 2,32% dan menjadi harga tertinggi di bulan Oktober. Kebangkitan harga batubara seiring laporan XX Coal, harga batubara thermal di pelabuhan utara China naik didorong perbaikan ekspektasi pasar terhadap permintaan listrik dan pembatasan produksi domestik karena inspeksi tambang. Namun analis mengingatkan kenaikan bisa bersifat sementara jika dukungan fundamental tidak kuat. Harga minyak dunia menguat di Kamis pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan India berjanji akan menghentikan pembelian minyak dari Rusia, negara yang memasok sekitar sepertiga kebutuhan impor energi India. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,9% di 62,48 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,9% di level 58,81 dolar Amerika per barel. Brent dan WTI sebelumnya menyentuh posisi terendah sejak awal Mei tertekan kekhawatiran ketegangan perdagangan Amerika dan China serta potensi surplus besar tahun depan. Harga emas dunia menembus rekor tertinggi baru di perdagangan Kamis pagi seiring meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, seiring ketegangan hubungan dagang Amerika dan China dan ekspektasi penurunan suku bunga Amerika Serikat serta pelemahan dolar Amerika. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,4% di 4.224,79 dolar Amerika per troy ounce. Harga ini melambat setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di 4.225,69 dolar Amerika per troy ounce. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai sore hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,98% di level 58,84 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,37% di 15.224 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,73% di level 4.231 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,11% di level 4.424 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana Bursa Efek Indonesia berencana untuk mengubah ketentuan minimum free float calon emiten dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar. Di mana manajemen bursa menyatakan penyesuaian perlu dilakukan agar menghasilkan klasifikasi ukuran yang lebih relevan serta sebagai dasar dalam menentukan persyaratan minimum free float. Bursa Efek Indonesia akan mengubah ketentuan minimum free float calon emiten saat menggelar IPO dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar. Adapun pengaturan yang berlaku saat ini, calon perusahaan tercatat harus memenuhi free float dengan mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan nilai ekuitas sebelum penawaran umum. Saat ini ada 3 pengelompokan berdasarkan jumlah ekuitas, yakni yang pertama calon emiten dengan ekuitas di bawah 500 miliar rupiah,
minimal free float pada saat penawaran umum saham perdana minimum 20%. Kedua perusahaan dengan ekuitas di kisaran 500 miliar rupiah hingga 2 triliun rupiah, minimum free float 15%. Terakhir, calon perusahaan tercatat dengan ekuitas di atas 2 triliun rupiah harus memenuhi ketentuan minimum free float di atas 10%. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan, nilai ekuitas merupakan kondisi ukuran calon emiten sebelum penawaran umum. Artinya akan berbeda setelah IPO atau saat pencatatan perdana. Menurutnya perlu dilakukan penyesuaian agar menghasilkan suatu klasifikasi ukuran yang lebih relevan saat dilakukan pencatatan perdana serta sebagai dasar dalam menentukan tiering persyaratan minimum free float. Terkait rencana penyesuaian free float, pengamat pasar modal Lanjar Nafi menyebut nilai ekuitas pra-IPO memang belum mencerminkan nilai perusahaan setelah mendapat suntikan dana segar dari publik dan valuasi dari pasar. Menurutnya market cap saat pencatatan perdana adalah cerminan yang jauh lebih akurat atas ukuran dan persepsi pasar terhadap sebuah perusahaan. Ini akan membuat klasifikasi perusahaan menjadi lebih relevan. Tak hanya itu, Lanjar menilai peningkatan jumlah saham yang beredar di publik juga dapat mengurangi potensi volatilitas ekstrim dan praktik manipulasi harga oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dengan memastikan free float yang lebih besar sejak awal, saham-saham IPO ini akan lebih cepat masuk ke dalam radar dan layak investasi bagi institusi keuangan seperti manajer investasi baik domestik maupun asing. Berbagi sumber, IDEX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Telemedia Komunikasi Pratama atau anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI memenangkan lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk regional. Dengan keberhasilan ini, WIFI akan fokus menggarap Pulau Jawa, Papua, hingga Maluku. Berdasarkan surat pengumuman Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dirilis Rabu, PT Telemedia Komunikasi Pratama menjadi peringkat pertama di Regional 1 dalam lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Regional 1 dengan harga penawaran Rp403,76 miliar. PT Telemedia Komunikasi Pratama mengungguli dua perusahaan lainnya, PT Telkom Indonesia Tbk dengan harga penawaran Rp399,76 miliar dan PT Ekamas Republik atau MyRepublik di Rp331,77 miliar. Adapun Regional 1 meliputi Pulau Jawa, Papua, dan Maluku. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Yunemar Ketatmo mengatakan, dengan backbone fiber Wi-Fi yang sudah terhubung di Pulau Jawa, biaya investasi per pelanggan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, perseroan telah mengoperasikan jaringan backbone fiber optik yang membentang di sepanjang jalur rel kereta Pulau Jawa. Dengan frekuensi 1,4 GHz, perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk mempercepat pembangunan jaringan. Selain itu, diproyeksikan keberhasilan ini memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan melalui optimalisasi aset spektrum strategis dan monetisasi infrastruktur fiber optik yang sudah ada. Dengan cakupan lebih dari 60% populasi nasional, pengelolaan efisien spektrum 1,4 GHz diharapkan meningkatkan margin EBITDA Group secara berkelanjutan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Berbagi sumber, IDEX Channel.